Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Islam Pariskian kelas 7 yang Mister banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Mister dapat kembali menjelaskan materi untuk mata pelajaran PAI. Pada hari ini Mister akan menjelaskan makna Asmaul Husna, As-Sami' dan Al-Basir. Kalau 2 minggu yang lalu, Mister sudah menjelaskan materi tentang makna Asmaul Husna, Al-Alim dan Al-Khabir. Maka pada hari ini, Mister akan menjelaskan materi tentang makna Asmaul Husna, As-Sami' dan Al-Basir. Baik, Mister akan mulai. Makna Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Sami'. As-Sami' ini artinya adalah Maha mendengar, yaitu Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia berbeda. Mendengarnya Allah tidak terbatas, lagi-lagi tidak terbatas dengan ruang dan waktu, ya, dan tempat. Tapi kalau manusia itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Allah dapat mendengar suara dari penjuru manapun. Allah dapat mendengar suara yang sangat kecil, bahkan suara hati kita Allah pun mendengar. Tanpa kita ucapkan, kita hanya berbicara dalam hati, Allah mendengar. Nah, itu namanya Allah Maha Mendengar. Pengertian Allah Maha Mendengar atau pengertian makna Asmaul Husna As-Sami. Ya. Jadi pendengaran Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia mendengarnya itu sangat terbatas, ya. Lagi-lagi manusia adalah makhluk yang lemah, jadi tetap, ya, lebih sempurna Allah Subhanahu wa taala, jauh, ya. Memang Allah dan manusia sama-sama mendengar, tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Kalau manusia mendengarnya terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat, ya. Contoh misalnya, hari ini si A berbicara dengan temannya si B dalam satu tempat atau di kelas misalnya. Si B masih mendengar apa yang dikatakan oleh si A. Kenapa? Karena satu waktu, satu ruang, dan satu tempat. Tapi kalau seandainya si B sudah berada di kelas lain atau di ruangan yang lain, ketika si A berbicara di tempat yang tadi, apakah si B masih bisa mendengar? Tidak tentunya. Ya, itu yang dinamakan pendengaran manusia terbatas. Tapi Allah tidak. Allah bisa mendengar doa, ucapan atau apapun itu dari berbagai penjuru dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang berbeda, dalam ruang yang berbeda, ya. Itu Allah bisa mendengar. Kenapa? Karena Allah pendengarannya tidak terbatas, ya. Itu. Nah, bukti bahwa Allah Maha mendengar adalah terkabulnya doa-doa kita, ya. Tentu kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pernah dikabulkan. Ya, pernah dikabulkan. Nah, berarti kalau memang kita pernah berdoa dan kita pernah dikabulkan beberapa doa kita, nah itulah bukti bahwa Allah Maha mendengar, ya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari seperti biasa, kita sudah mempelajari makna Asmaul Husna As-Sami. Lalu apa perilaku kita yang harus kita tunjukkan? Perilaku yang harus kita tunjukkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna As-Sami adalah kita harus berbicara dengan yang baik-baik. Tidak boleh berbicara kotor, ya, berkata kotor atau menghina dan lain-lain. Kenapa? Karena lagi-lagi Allah Maha mendengar, ya. Jadi kalau memang kita beriman bahwa Allah Maha mendengar, kita tidak boleh berbicara kotor, menghina, dan mencaci maki, ya, karena Allah Maha mendengar. Dan sekaligus pendengaran kita dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik, perkataan yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita mendengar hal-hal yang buruk, atau misalnya kita mendengarkan ghibah atau mendengarkan omongan-omongan orang lain yang memfitnah, ya, yang suuzon dan lain-lainnya, ya. Itu. Jadi pendengaran kita dipakai untuk hal-hal yang baik,
dan mulut kita pun dipakai untuk berbicara yang baik-baik pula. Ya, itu makna dari As-Sami. Yang kedua adalah makna Al-Basir. Makna Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir adalah artinya maha melihat. Nah, lagi-lagi penglihatan Allah ya tidak terbatas oleh ruang, waktu dan tempat. Sama seperti tadi As-Sami, maha mendengar. Ya. Jadi kita masih bisa melihat kawan kita, orang tua kita, kalau seandainya seseorang itu masih berada di waktu yang sama, ruang yang sama, tempat yang sama, gitu. Itu manusia terbatas, ya. Tapi kalau Allah tidak, Allah maha melihat, melihatnya Allah itu sangat luas dan tidak terbatas oleh ruang, waktu dan tempat. Allah bisa melihat manusia, ya, di segala penjuru dunia ini, di segala penjuru alam semesta ini, dari waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan ruang yang berbeda, ya, itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha melihat sesuatu yang lembut, kecil, bahkan semut yang berada di lubang semut warnanya hitam, gelap, ya, dan di dalam tanah, ya. Allah maha melihatnya Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu dan tempat. Berbeda lagi dengan manusia, ya. Manusia terbatas dan Allah tidak terbatas. Nah, lalu setelah kita mempelajari makna Asmaul Husna Al-Basir atau Allah maha melihat, apa perilaku kita, ya? Nah, pertama adalah kita harus melihat sesuatu yang Allah ciptakan dengan i'tibar, dengan mempelajarinya, itu kan, dengan mengambil pelajaran, ya. Jadi kita melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gunung, lautan, ya, matahari dan seterusnya. Jadi kita lebih bermuhasabah kepada diri kita, ya. Subhanallah, maha suci Allah, karena Allah telah menciptakan sesuatu yang sangat indah, ya, yang sangat luar biasa. Jadi kita perilaku yang harus kita tunjukkan adalah kita harus melihat sesuatu hal yang baik-baik, jangan kita melihat yang buruk-buruk. Nah, itu jadi makna Asmaul Husna. Yang lainnya adalah contohnya perilaku yang harus kita tunjukkan ketika kita mempelajari Asmaul Husna Al-Basir adalah kita pun harus cermat untuk melihat keadaan di sekeliling kita, ya, karena kita mempunyai mata, kita bisa melihat. Kita harus cermat melihat orang-orang atau peristiwa di sekeliling kita. Contoh misalnya ada peristiwa kecelakaan di depan kita ketika kita di jalan raya. Bagaimana kita seharusnya, ya pastinya karena kita melihat, kita menolong. Jadi mata kita ini dipakai untuk yang baik-baik, gitu. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus mengintrospeksi diri kita, ya, introspeksi diri kita, bermuhasabah diri kita, apakah kita ini sudah benar, ya. Ketika kita melihat orang lain salah, ya, kita langsung bermuhasabah diri kita, ya. Apakah kita ini benar, ya? Apakah kita ini sudah sesuai, ya? Jadi jangan menjudge orang itu untuk sesuatu hal yang buruk, itu kan, ya, tanpa mengetahui asal usulnya, gitu, ya, tanpa mengetahui latar belakangnya. Jadi jangan sampai kita menjudge orang salah tanpa bertabayun, tanpa mencari penjelasannya, tanpa mencari duduk permasalahannya, latar belakangnya. Jadi sebelum melihat orang, lihatlah diri kita dulu, introspeksi diri, ya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan Mister untuk minggu ini. Mister masih menunggu tugas-tugas dari tugas pertama, kedua, ya, dan ketiga. Mister tidak memberikan tugas yang banyak, ya. Jadi Mister masih menunggu tugas dari kalian secepatnya dikumpulkan, karena Mister untuk menginput nilainya, karena untuk diolah menjadi nilai rapot UTS dan UAS nanti, ya. Jadi kalau nanti seandainya setelah UTS nanti kita Mister tidak menerima nilai dari kalian, masih kosong, nanti otomatis nilai kalian akan kosong di rapot juga, ya.
Insya Allah minggu depan kita ulangan melalui online, melalui Google Form ya. Dan minggu depannya lagi kita akan UTS. Lagi-lagi Mister masih menunggu tugas dari kalian setelah UTS ya. Sebelum UTS maksudnya ya. Mister menunggu tugas kalian sebelum UTS. Kalau setelah UTS tidak ada yang mengirimkan nilai juga, maka kosong. Dan kosong juga nilai akan dirapot ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.